Apa saya bilang? Pelatih timnas kita, Sintayong juga mengatakan bahwa Piala AFF U23 itu sebaiknya dihapuskan saja. Ini sama dengan pernyataan komentator gadungan beberapa hari lalu, saudara-saudara. Kalau nggak percaya silahkan dicek lagi di video-video sebelumnya, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Sepak bola ASEAN di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Kamboja, Myanmar, Singapura, Brunei, Timor Leste, semua saudara-saudara, semua akan kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang terbaru maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan pemusatan latihan timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 minggu depan. Perkembangan terbaru menyatakan bahwa seperti halnya pembahasan komentator gadungan beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, Sintayong itu juga menyatakan bahwa Piala AFF U23 ini sebaiknya dihapuskan saja. Karena lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Lebih banyak hal yang mengganggu daripada yang bermanfaat. Nah, ini sama persis dengan apa yang dibahas komentator gadungan 3 atau 4 hari lalu, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat ya, silahkan dicek lagi. Kalau saudara-saudara lupa, maksud saya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas lagi. Tema ini kita akan menganalisis 5 alasan mengapa Piala AFF U23 ini sebaiknya dihapuskan saja dari persepak bolaan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara masih ingat ataupun lupa ya nggak apa-apa, bebas. Namanya juga manusia. Beberapa hari lalu kan kami nih, saya komentator gadungan kan bicara tentang tidak pentingnya Piala AFF U23. Kalau saudara masih ingat, kalau saudara ingat dan atau saudara lupa, silahkan dibuka lagi di edisi beberapa hari lalu lah. Itu silahkan diklik lagi di bawah. Itu kan di situ komentator gadungan membahas bahwa sudah seminggu atau ya 10 hari kira-kira segitulah Piala AFF U23 akan digelar, tetapi tim-tim peserta itu belum melakukan pergerakan. Belum menjalani latihan. Pengumuman skuad belum dilakukan. Baru beberapa hari kemudian pengumuman skuad dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia. Tetapi Timor Leste masih belum jelas. Thailand juga masih belum jelas. Vietnam juga masih belum jelas. Jadi di situ komentator gadungan mengatakan bahwa ya memang ini tampaknya peserta negara-negara Asia Tenggara nih ya, anggota AFF ini tampaknya tidak niat, tidak serius untuk menyelenggarakan Piala AFF U23. Mungkin saja mereka menganggap sudah ini bukan lagi turnamen yang penting, bukan lagi turnamen yang bergengsi, bukan lagi turnamen yang memang harus diselenggarakan, bukan lagi turnamen yang memiliki nilai jual yang bagus di mata sponsor, di mata penonton, di mata semualah, di mata klub khususnya, di mata pemain. Jadi di situ saya mengatakan bahwa ya sudah dihapus saja karena
Toh sudah ada turnamen lain yang lebih penting, lebih bagus. Dan FIFA kan juga sudah punya yang namanya FIFA Matchday. Sepak bola dalam kalender FIFA. Kemudian saudara-saudara, beberapa hari setelah itu, Sintayong kemudian mengumumkan skuad dan langsung menggelar pemusatan latihan timnas U23 mulai tanggal 10 Agustus 2023 di Jakarta. Nah, hasil pemusatan latihan di hari pertama itu semua pemain datang, kecuali ada, kalau nggak salah ada 6 atau beberapa pemain yang tidak datang. Belum datang itu alasannya karena pelatihnya tidak setuju, tidak mengizinkan pemain itu berangkat, tidak mengizinkan pemain itu bergabung ke pemusatan latihan. Itu termasuk pemain Persija Jakarta dan pemain PSM Makassar. Nah, kemudian Sintayong mengatakan bahwa Piala AFF U23 ini memang tidak bagus, tidak sebaiknya diselenggarakan. Tidak diselenggarakan karena dia mengatakan bahwa mayoritas pemain U23 ini sudah menjadi pemain inti di klub. Sudah menjadi pemain utama di klub. Jadi pemain-pemain U23 ini tidak perlu lagi event khusus, tidak perlu lagi ajang khusus untuk bertanding. Beda halnya dengan U20, U19, U17, U16, dan pokoknya yang di level-level bawah lah. Di level-level junior. Itu karena pemain-pemain U20, U19, U18, U17, U16, berapa lagi? Itu tidak punya kesempatan untuk bermain di liga, di klub, di level utama. Mereka hanya bermain di tim junior. Kalaupun mereka masuk ke tim utama ya hanya menjadi cadangan, hanya bermain 5-10 menit. Jadi pemain-pemain di level U20 ke bawah itu memang butuh turnamen seperti ini. Beda halnya dengan U23 saudara-saudara. Itu menurut Sintayong. Jadi begini saudara-saudara, ada 5 alasan yang mengapa Piala AFF U23 ini tidak relevan lagi, tidak perlu digelar, dihapus, intinya seperti itu saudara-saudara. Alasan pertama adalah jadwal. Jadwal ini tidak strategis. Saya nggak tahu ya, yang membuat jadwal ini siapa, kenapa dia tidak mempertimbangkan segala aspek. Dia mempertimbangkannya dengan, kalau menurut saya itu serampangan, ugal-ugalan, asal-asalan. Kenapa saudara-saudara? Karena dia digelar di tengah-tengah liga yang sedang berjalan. Ada di beberapa negara yang liga itu sudah memasuki masa akhir. Ada di beberapa negara yang baru akan dimulai. Ada yang sudah berjalan baru beberapa pertandingan seperti halnya Liga Indonesia. Dan ini diselenggarakan tidak berada dalam kalender FIFA. Jadi ini menyulitkan. Nah, selain itu saudara-saudara, jangan lupa bulan depan itu ada kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 itu digelar kebetulan bertepatan dengan kalender FIFA. Kualifikasi Piala Asia U23 itu diselenggarakan untuk Piala Asia U23 2024 yang akan menjadi ajang seleksi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Jadi turnamen ini jauh lebih bergengsi dan berada dalam kalender FIFA. Sehingga ini sebenarnya ini yang lebih penting di sini saja, berfokus di sini saja, nggak usah lagi fokus di Piala AFF U23 saudara-saudara. Jadi normal kalau Sintayong meminta Piala AFF U23 ini dihapuskan saudara-saudara. Alasan kedua adalah para pemain timnas U23 ini sudah menjadi pemain inti di klub masing-masing. Sebut saja Ramadan Sananta, Rizky Ridho, kemudian si Hernando, kemudian siapa lagi? Kadek Arel, kemudian Zaki Ashraf, Arkan Fikri,
hampir semuanya itu menjadi pemain utama di klub, saudara-saudara, bermain reguler. Walaupun tidak semua ya, ada yang hanya bermain di babak kedua atau hanya beberapa menit, tapi semuanya itu didaftarkan di skuad utama. Di skuad utama ya, bukan di skuad cadangan. Yang tampil di Liga 1 2023-2024. Jadi sebenarnya turnamen ini tidak penting. Tidak penting karena pemain sudah mendapatkan jam terbang, sudah mendapatkan pengalaman, sudah mendapatkan kesempatan bertanding di klub, di liga. Ini juga berlaku di Malaysia, ini juga berlaku di Thailand, ini juga berlaku di Vietnam, yang pemain-pemainnya itu juga diambil dari liga. Itu, saudara-saudara. Jadi ya kalau mereka sudah bermain di liga, sudah menjadi pemain utama di liga, walaupun bermain kadang tidak masuk starting line up, kadang masuk starting line up, walaupun hanya main 45 menit, 20 menit, 30 menit, 10 menit, setidaknya mereka sudah masuk kategori senior, saudara-saudara. Karena level U23 ini tanggung, kalau menurut saya nanggung sekali, saudara-saudara, tanggung sekali. Karena ya gimana ya, junior juga bukan, senior juga iya, tetapi masih dimasukkan ke level junior. Ya, jadi memang itu salurannya sudah ada. Jadi tidak perlu lagi ada level U23 diselenggarakan, saudara-saudara. Yang ketiga adalah ini bikin konflik dengan klub, saudara-saudara. Bikin konflik, bikin masalah dengan klub. Pemanggilan pemain U23 di ajang seperti ini, Piala AFF U23 ini bikin masalah, bikin konflik, bikin ribut, bikin suasana hati tidak enak. Banyak klub yang menolak, sebenarnya banyak klub yang menolak melepas pemain untuk tampil di Piala AFF U23 ini. Buktinya Persija, PSM itu dengan ekstrim. Kalau klub lainnya juga menolak, tetapi mereka tidak berani secara frontal. Tidak berani secara frontal. Ya, mungkin saja menggerutu. Mungkin saja dalam hati dia marah-marah atau di belakang itu dia, tapi dia nggak berani frontal. Tetapi Persija dan PSM itu berani frontal. Dan ini memang tidak bagus, saudara-saudara. Kalau dipaksakan itu tidak bagus. Hubungan antara klub dengan tim nasional itu tidak akan bagus. Ini akan menimbulkan masalah, menimbulkan dendam, menimbulkan menimbulkan friksi. Tidak bagus untuk pembinaan sepak bola. Pemain juga tidak enak hati gitu loh. Pemain itu ya, saya kasih tahu nih ya, saya pengalaman dengan beberapa pemain. Itu mereka menyatakan sangat sekali ingin bermain di tim nasional. Mereka gembira kalau dipanggil dengan tim nasional. Tetapi mereka juga selama ini kan digaji klub. Mereka juga punya aturan di klub. Jadi mereka juga tidak enak dengan klub gitu loh. Jadi serba salah. Jadi ya memang ada baiknya ini sudahlah. Ini mungkin 2023 ini edisi terakhir sajalah. Piala AFF U23 edisi terakhir. Selanjutnya tidak perlu lagi, saudara-saudara. Alasan keempat adalah alasan keempat ini kan sudah Piala AFF U23 ini tidak perlu digelar karena Timnas U23 itu salurannya itu sudah ada SEA Games. SEA Games itu digelar setiap 2 tahun sekali. Piala AFF U23 juga digelar setiap 2 tahun sekali. Berselang-seling dengan Piala AFF di senior. Kalau Piala AFF senior itu di tahun genap, SEA Games itu di tahun ganjil. Piala AFF U23 juga di tahun ganjil. Konsepnya dulu, teorinya adalah Piala AFF U23 digunakan sebagai ajang uji coba, ajang pemanasan friendly match sebelum SEA Games. Tetapi pada kenyataannya, prakteknya itu susah, saudara-saudara. 2019 Piala AFF U23 memang digelar sebelum SEA Games. Tetapi 2021 itu mundur menjadi 2022 karena ada COVID. Dan sekarang 2023 awalnya akan digelar pada sebelum SEA Games. Tetapi SEA Games yang biasanya digelar agak mendekati akhir-akhir tahun dimajukan menjadi
bulan Mei kalau nggak salah, sehingga Piala AFF U23 mundur. Akibatnya tidak jadi menjadi ajang pemanasan dan menjadi ajang yang mubasir. Nah, oke lah kalau kita sudah punya SEA Games, ya seharusnya SEA Games aja sudah. SEA Games di tahun ganjil, Piala AFF Senior di tahun genap. Itu. Jadi itu lebih bermanfaat dibanding Piala AFF U23. Lagi pula SEA Games ini sudah secara tradisional itu sudah lama. Walaupun sekarang pamornya, gengsinya itu semakin hari semakin menurun karena digelar tidak sesuai dengan kalender FIFA, tetapi SEA Games itu punya tradisi panjang sejak zaman Southeast Asian Peninsula Games sejak tahun 60-an, 50-an. Dan tradisi itu ya harus kita pertahankan, harus dijaga. Sama halnya dengan Piala FA di Inggris yang sudah ada sejak sebelum masih ada di abad ke-19. Nah, itu seperti itu saudara-saudara. Alasan kelima adalah saudara-saudara, Piala AFF U23 ini tidak ada kelanjutannya. Nextnya itu seperti apa itu tidak ada. Tidak ada. Maksud saya begini. Seperti misalnya nih ya, misalnya kalau Piala AFF U23 itu dijadikan kualifikasi untuk SEA Games, mungkin masih oke. Atau dijadikan kualifikasi untuk Asian Games, itu juga oke. Atau dijadikan kualifikasi untuk Piala Asia U23 yang menjadi kualifikasi untuk Olimpiade, itu juga oke, saudara-saudara. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Piala AFF U23 ada sendiri. Kualifikasi Piala Asia U23 juga ada sendiri. Asian Games juga ada sendiri. Olimpiade kualifikasinya juga ada sendiri. Jadi nanggung benar, tidak ada manfaatnya, tidak ada yang bisa dilanjutkan begitu. Sehingga ini membuat tur Piala AFF U23 ini ya seperti halnya Piala Kaleng. Piala dari Kaleng Kongguan, saudara-saudara. Piala Ciki, seperti itu. Jadi tidak ada salurannya. Jadi ya memang sangat disayangkan lagi. Jadi setelah pemain menjuarai Piala AFF U23, terus ya sudah dapat piala, pulang ke negara asal lagi, diarak keliling kota kayak yang waktu 2019 diterima presiden, terus habis itu pemainnya jadi bintang iklan, ikut talk show di televisi, jadi main di iklan sosis. Kemudian sudah karirnya meredup. Seperti siapa itu Nur Hidayat atau seperti Osvaldo Hai, atau seperti siapa lagi ya, banyak ya kayak begitu aja. Jadi salurannya tidak ada, jadi mudaratnya lebih banyak. Jadi ya memang sudah saatnya dihapuskan saja, sudah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFF U23. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Indonesia U23 juga yang akan menghadapi Timnas Malaysia U23 dan Timnas Timor Leste U23 yang ada banyak masalah seperti biasa. Dan tadi kita juga sudah memberikan panduan, guidance, alasan yang cukup masuk akal, yang cukup logis mengapa Piala AFF U23 ini sebaiknya tidak diselenggarakan lagi di persepakbolaan Asia Tenggara. Hapuskan saja, sudah total hapuskan. Tidak perlu lagi digelar. Tidak perlu lagi ada pikiran untuk menyelenggarakan turnamen di level U23 ya. Kalau level U20, U19, U17, U16 itu masih sangat penting karena itu sebagai ajang untuk menempa pemain-pemain remaja, pemain-pemain muda, karena di liga mereka juga tidak bermain di tim utama, masih di level junior. Nah, itu alasannya begitu. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Mulut saya sudah berbusa-busa. Saya sudah bicara ngalur ngidul nggak jelas. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan.
Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Ikuti pula. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Di skip. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.